Shalom, wanita-wanita yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat saat ini. Dan percayalah bahwa hari demi hari kita, Tuhan selalu menyertai kita. Amin, saudara. Dimanapun kita berada, biarlah hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena sungguh kebaikan Dia mengikuti kita. Dalam segala hal yang kita lakukan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita kembali lagi bergabung dalam ibadah Wanita Bethel Indonesia. Dan baiklah kita saat ini bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa mengikuti ibadah ini. Kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita masih bisa menyiapkan waktu kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saat ini percayalah saudara, dimanapun saudara berada, di saat pujian kita naikkan dengan kesungguhan hati kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk bersyukur, untuk menyembah Tuhan, untuk bersatu dalam pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana kami dapat bersama-sama Tuhan untuk beribadah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk keberadaan kami bersyukur untuk keadaan kami bersyukur Tuhan untuk banyak hal. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, bahwa Tuhan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang menemani kami, untuk damai sejahtera yang menenangkan hati kami. Kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini Bapa, biarlah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyentuh hati kami, Engkau yang terus Tuhan membawa kami masuk lebih lagi dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara kita naikkan pujian ini bersama-sama. Pujian yang mengatakan untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena banyak hal boleh terjadi dalam hidup kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Terjadi di hidupku.
angkat tanganmu saudara, dimanapun kau saat ini berada. Angkat tanganmu dan pandang Yesus saat ini. Lalu sungguh hatimu bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya. Naikkan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hatimu dan hatimu tertuju hanya kepada Tuhan. Katakan sama-sama, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur Bapa. Dengan kesungguhan hatimu naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kehadiran-Mu saat ini Bapa. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk masuk dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan kami, memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, shalom para wanita WBI Hosana yang luar biasa. Haleluya. Sore ini saya mendatangi rumah ibu-ibu lewat streaming di channel YouTube ini. Gimana Bu? Selama masa WFH ini, masa anjuran pemerintah bahwa kita semua harus di rumah saja. Pasti di rumah sering nonton TV ya? Enggak sih, dugaan saya, karena beberapa orang tuh saya lihat di grup-grup WhatsApp itu jadi sharing-sharing link-link untuk nonton drama Korea gitu ya. Banyak drama-drama, nggak cuma Korea. Bahkan saya baru tahu bahwa juga ada drama Turki. Jadi ada drakor, ada dratur, drama Turki. Turki pun punya drama ternyata. Nah, ibu-ibu yang sering nonton TV ini, nonton HP ya, karena filmnya di HP. Hati-hati loh Bu, nanti matanya bisa buram. Untuk itu mari kita mau tes mata hari ini. Untuk melihat apakah ibu-ibu matanya masih awas atau udah mulai buram nih, kebanyakan nonton HP. Ini apa? Saya nggak bisa dengar jawaban ibu ya. Tapi saya pasti bisa mengira-ngira ada yang ngomong, duit. Iya betul, duit Bu. Ternyata mata ibu masih awas, masih tajam. Karena lihat duit. Ini saya ada 4 lembar uang di tangan saya. 100.000, 50.000, 10.000 dan 5.000. Nah, ini seandainya Bu, ya misalkan saya punya 4 lembar uang ini. Lalu saya bilang sama ibu, Bu, pilih 1 buat ibu. Yang mana aja deh. Pilih 1 buat ibu yang mana aja. Ibu kira-kira pilih yang mana? Yang 100, yang 50, 10 atau yang 5.000? Betul, saya yakin ibu-ibu pasti pilih yang 5.000. Tapi bohong ya, pasti pilih yang 100. Ya kan? Pasti pilih yang 100.000 lah. Karena setiap orang kalau boleh memilih, pasti memilih yang terbaik.
Betul ya? Pasti milih yang terbaik. Ya kalau nggak ada 100 ya 50, cincai lah gitu ya. Tapi pasti jarang sekali orang yang milih yang 5.000. Nah, itu memang biasa ya, manusia pasti pilih yang terbaik buat dirinya. Kalau saya balik, ibu punya 4 lembar uang dan mesti kasih seseorang. Ibu mesti kasih salah satu dari 4 lembar ini kepada seseorang gitu. Ibu kasih yang mana? Kasih yang 100 kah? Kasih yang 50? Kasih yang 100? Janganlah, Pak Den, kebesaran. Ya. Yang 50? Duh, eman-eman. Listrik juga naik kan, mending buat nambahin bayar listrik. 10.000? Wah, ini bisa buat sarapan besok. Akhirnya, ya udahlah, 5.000 aja deh ya. Betul nggak, Bu? Nah, pakai dulu sanitizer sebagai protokol kesehatan ya selama COVID-19 ini. Betul nggak, Bu, begitu? Bahwa kalau kita mau menerima, seringkali kita maunya menerima yang terbaik, yang paling baik. Tapi saat kita mau memberi, tunggu dulu gitu ya. Tunggu dulu. Yang terbaik, wah, eman-eman gitu ya. Memang itu manusiawi sekali. Bahwa manusia memang cenderung seperti itu. Karena itu, firman Tuhan berkata di Matius 7 ayat 12, bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam terjemahan lain ditulis begini, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Jelas sekali kan? Tuhan mengajar dengan sangat jelas sekali. Kita pasti selalu ingin diperlakukan yang terbaik. Iya kan? Kita selalu mau dapat yang terbaik. Karena itu, perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Kalau kita selalu ingin diperlakukan yang baik, ya orang lain pun kita mesti perlakukan dengan baik. Kita mesti layani dengan baik. Kita mau dihargai, hargai orang lain. Kita nggak mau dirempongin orang, jangan ngerempongin orang lain. Gitu kira-kira ya. Nah, belajar memberi yang terbaik. Amin. Wah, saya nggak bisa dengar aminnya. Iya, karena kan ini streaming. Nah, tapi kan gini, kalau uang kan nilainya sama gitu ya. Uang 100.000 buat saya nilainya juga 100.000. Buat ibu juga nilainya sama. Nilainya juga 100.000 juga. Nah, tapi kalau hal lain kan bisa berbeda nilainya. Apa yang terbaik buat saya belum tentu yang terbaik buat orang lain. Misalkan begini, saya suka makan gado-gado, saya suka makan sayur. Lalu saya ingat sama saudara saya, brokoli gitu ya. Saya ingat brokoli, maka saya mau berikan yang terbaik buat brokoli. Saya belikan dia gado-gado komplit gitu ya, pakai telur dan macam-macam gitu. Tapi ketika brokoli menerimanya, ternyata dia nggak suka. Aduh, sorry bro, saya sukanya makan bakso. Saya nggak suka sayuran. Ini misalnya ya, nggak suka sayuran. Saya nggak suka gado-gado. Saya makan bakso aja. Ternyata apa yang terbaik buat saya, buat brokoli bukan terbaik. Nah terus gimana dong? Gimana cara kita memberikan yang terbaik? Nah kita mau belajar dari kisah Maria dan Marta. Karena di situ Tuhan mengajarkan tentang apa yang baik. Tuhan bilang hanya satu yang perlu. Hanya apa yang baik. Nah yuk kita baca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Untuk menghemat waktu saya akan bacakan lalu saya akan jelaskan ya ibu-ibu ya. Kita baca di Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Oke, stop sampai situ, kita bayangkan dulu.
Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Berarti ada banyak orang ikut, ya kan? Kita tahu, kita baca di kitab Injil bahwa setiap kali Yesus dalam perjalanan, maka akan ada banyak orang yang mengiringinya. Oke lah, anggaplah minimalnya aja ya, minimal pasti Tuhan Yesus dan 12 muridnya. Jadi minimal ada 13 orang dalam rombongan itu. Dan mereka semua mampir ke rumahnya Marta. Dikatakan Marta menerima dia di rumahnya. Itu rumahnya Marta. Dan budaya Yahudi, tradisinya itu mewajibkan seorang tuan rumah untuk menjamu orang yang datang. Jadi kalau ada orang datang bertamu, maka yang punya rumah wajib memberikan makanan, memberikan minuman gitu ya. Jadi bayangkan di zaman itu ada 13 orang datang, laki-laki semua yang makannya mungkin banyak, dan bisa lebih, ya kan? Bayangan di zaman itu belum ada GoFood, belum ada GrabFood, belum ada delivery, belum ada warung nasi Padang yang bisa cepat bikin gitu ya, jadilah 20 nasi bungkus itu ya. Nggak ada. Zaman itu semua serba manual, kompor gas nggak ada. Saya membayangkan Marta pasti sangat sibuk. Sebagai tuan rumah dia berkewajiban memberi makan untuk tamu-tamunya. Dia mesti ambil kayu bakar, dia bikin api dulu, ya kan? Dia mungkin potong dombanya, anak dombanya, dia potong satu, dikulitin, aduh, kebayang gak sih repotnya? Belum dia meremas tepung, kan bahasanya kita gitu ya, meremas tepung jadi roti, maksudnya membuat roti gitu ya. Begitu banyak tahapan-tahapan yang mesti dikerjakan, belum menyediakan minum buat para tamu-tamunya. Sibuk sekali Marta, sibuk sekali. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mari kembali ke bayangan tadi ya. Maria sibuk ambil kayu bakar, potong hewan, bikin roti ya, manggang roti, keluarin minum. Maria ngapain? Maria duduk manis di kaki Tuhan, di dekat kaki Tuhan, sambil mendengarkan firman. Kira-kira kalau ibu-ibu jadi Marta, kesel nggak? Langsung naik darah, langsung darah tinggi. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya jelas dong. Kalau ibu-ibu jadi Marta juga pasti melakukan hal yang sama. Kamu kebangetan banget sih Maria, gitu ya. Aku sibuk, lu duduk aja nggak bantuin. Pasti gitu kan dalam hatinya. Tapi karena si Maria sepertinya nggak peka gitu ya. Tahu si Marta sibuk, dia duduk aja nggak bantuin. Maka Marta ngomong sama Tuhan. Mungkin dia pikir kalau dia bilang sama Tuhan dan Tuhan nyuruh Maria untuk bantu dia, pasti Maria mau berdiri dan mulai bantu. Gitu pikirannya si Marta. Tapi jawaban Tuhan Yesus di luar ekspektasi, di luar dugaannya Marta. Dan mungkin juga di luar dugaan banyak orang ya di masa itu. Kita kan sudah sering dengar aja kisah ini, jadi kita biasa aja dengarnya. Karena apa? Kenapa? Karena Tuhan Yesus malah menegur Marta di sana. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kisah ini pasti ibu-ibu semua sudah sering dengar, bahkan mungkin dari sekolah minggu ya. Sering kali kita dengar, dan rata-rata pada umumnya kisah ini ditafsirkan menjadi sebuah perbandingan antara
manakah yang lebih berkenan? Sibuk melayani atau duduk diam di kaki Tuhan? Sibuk bekerja atau sibuk berdoa? Dibandingkan, mana yang lebih berkenan? Dan karena Tuhan yang menegur Marta, maka banyak orang menafsirkan yang lebih berkenan adalah duduk diam di kaki Tuhan dan berdoa. Karena itu banyak orang seringkali nggak mau melayani. Kenapa? Loh, kan bagian terbaik justru duduk diam. Ya udah, biar orang lain aja yang melayani. Jadi banyak orang jadi salah menangkap gitu ya. Padahal nggak ada di ayat itu yang membahas perbandingan tentang sibuk bekerja dan duduk diam loh. Tuhan nggak pernah ngomong gini, Marta jangan sibuk bekerja, stop dulu. Nggak kan? Tuhan nggak bilang, yang kamu lakukan itu salah Marta. Tuhan nggak bilang itu. Tuhan nggak bilang, Marta sini, duduk, dengerin saya khotbah. Kamu sibuk aja mondar-mandir, kayak setrikaan. Ya pasti Tuhan nggak ngomong gitu ya, itu saya yang bercanda. Pasti Tuhan nggak ngomong perbandingan antara sibuk dan duduk, ini mana yang paling benar. Tuhan nggak ngomong itu loh. Ketika saya renung-renungkan hal ini, saya jadi mengingat-ingat ketika gereja kita banyak event yang agak besar ya, seperti ibadah Natal. Kalau zaman-zaman dulu, beberapa tahun lalu kita kan setiap kali ibadah Natal kita selalu sewa gedung. Ya kan, kita pernah di Hotel Redtop, kita pernah di gedung MDC, kita pernah sewa banyak gedung-gedung besar. Atau kita family camp. Family camp kita keluar kota, nginep di hotel yang besar, atau event-event besar yang lain. Holy gabungan ya. Saya ingat-ingat saat acara-acara itu ada, maka panitia-panitia itu sangat sibuk bekerja. Betul ya? Ketika para peserta, para jemaat duduk diam, dengar firman, duduk menyembah saat pujian dan penyembahan dinaikkan, ikut menyembah, wah, dalam ruang ibadah, asik gitu ya, kusuk menyembah Tuhan, asik menikmati hadirat Tuhan. Panitia ngapain? Panitia gotong aqua galon, panitia siapin makanan buat siang. Kalau yang Natalan, panitia di belakang panggung siapin properti drama. Sibuk semua, nggak ada yang ikutan nyembah. Nggak sempat ada yang jaga konsumsi di depan kalau Natal di gedung, ya kan? Karena kalau meleng dikit, hilang sekotak. Nanti nggak cukup dibagiin buat jemaat. Kenapa saya tahu? Karena saya sering jadi panitia, ibu-ibu. Ini curhatan sebetulnya. Kami nggak sempat duduk diam kayak Maria. Kami sibuk kayak Marta. Yang jadi pemikiran saya, loh kalau kami sibuk kayak Marta dan masih tidak berkenan juga, terus gimana ya? Karena ayat ini nggak bicara mana yang lebih berkenan, sibuk atau duduk diam. Bukan itu sebetulnya. Karena kalau semua duduk, lah yang kerja sopo, ya? Yang kerja siapa? Siapa yang menjaga kelangsungan acara dengan baik? Nanti begitu kalau misalnya retret misalnya, sesi-sesi, panitia kan sibuk di belakang. Ada yang siapin makan, siapin sesi berikutnya gitu ya. Nah kalau nggak semua duduk diam, lah pas jam makan siapa? Bukan siapa, apa yang mau dimakan? Nggak ada. Sama kayak Marta. Ketika Yesus selesai mengajar, mereka mau makan, loh kalau semua duduk, yang dimakan apa? Nggak ada. Makanya Tuhan nggak suruh Marta berhenti bekerja. Tuhan tidak menyalahkan kesibukan Marta. Nggak ada. Tuhan ngomong kayak gitu. Betul kan? Nggak apa-apa sibuk. Nggak apa-apa juga duduk diam. Karena Tuhan tidak pernah mempermasalahkan soal bekerja, sibuk bekerjanya atau duduk diamnya. Yang Tuhan katakan adalah hanya satu saja yang perlu. Apa itu? Satu saja yang perlu itu apa? Pertama, kita harus sadari dulu bahwa
saat kita menilai sesuatu, kita sangat jauh berbeda dengan cara Tuhan menilai sesuatu. Kenapa? Karena kita menilai sesuatu dari apa yang kita lihat dengan mata kita. Betul ya? Ketika kita melihat seorang yang di gereja itu kalau berdoa khusyuk gitu ya, menyembah luar biasa. Kalau ngomong pun santuy, ngomongnya sopan gitu ya, ngomongnya baik gitu ya. Kalau kita anggap, wah orangnya rohani banget, hatinya pasti kayak malaikat. Belum tentu. Jangan-jangan itu luarannya aja, padahal hatinya penuh makian. Tapi ada orang yang kayaknya biasa aja gitu. Pas pujian juga ya biasa gitu ya, nggak terlalu khusyuk gimana. Kalau kita anggap dia kurang rohani, belum tentu juga. Kenapa? Karena yang menentukan bukan luarannya sebetulnya. Apa? Hatinya. Dan Tuhan selalu menilai orang dari hatinya. Tuhan nggak nilai dari luarannya. 1 Samuel 16 ayat 7 bilang begini, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di poin ini kita mesti sadari bahwa Tuhan tuh melihat hatinya Marta, Tuhan juga melihat hatinya Maria. Seandainya nih, ibu-ibu ya, seandainya Maria duduk di kaki Tuhan, karena dia malas, dia lagi ogah bantuin Marta, dia lagi mau PW, mau santai-santai, gitu ya. Hatinya Maria seperti itu. Kira-kira apa respon Tuhan ketika Marta bilang kayak gitu? Pasti responnya beda. Bahkan mungkin sebelum Marta meminta Tuhan, ya, ketika Tuhan tahu hatinya Maria dia karena dia malas, pasti Tuhan tanpa Marta ngomong, Tuhan langsung bilang, Maria, tidak boleh malas. Barang siapa tidak bekerja, tidak boleh makan. Ada ayatnya. Bantuin Marta. Pasti gitu kan? Karena Tuhan tuh melihat hati. Makanya Marta bilang, Tuhan tidakkah engkau peduli? Loh, Tuhan peduli. Tuhan tahu isi hatinya. Maria itu rindu akan pengajaran Tuhan. Maria itu haus akan firman Tuhan. Maria itu ingin selalu dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan biarkan Maria duduk diam di sana. Tuhan bilang hanya satu yang perlu. Apakah itu? Tuhan Yesus di hatimu. Tuhan Yesus di hati kita. Itulah bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kenapa Marta ditegur? Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya kan? Teguran Tuhan nggak bilang, Marta, Marta, kamu sibuk terus sih, duduk sini. Enggak. Tuhan nggak mempermasalahkan kesibukan Marta. Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta punya banyak kekhawatiran ternyata. Ya dong, wajar. Pertama, mungkin Marta khawatir makanannya kurang. Orang banyak yang datang, terus nambah lagi datang. Udah 13, nambah, tetangga datang. Waduh, makannya takut nggak cukup nih. Bikin lagi roti. Potong lagi hewannya. Marta khawatir para tamu nggak puas dengan pelayanannya. Dia khawatir namanya jadi buruk nanti, jadi omongan. Isi hatinya dia ingin dipuji, dia khawatir dijelekkan orang. Khawatir ini, khawatir itu. Mungkin ibu-ibu lebih jago deh kalau mendefinisikan khawatir. Jadi karena kekhawatirannya itu membuat dia jadi iri hati. Yang kedua, iri hati pada saudarinya yang duduk manis. Dia lihat, Maria, gua udah gobios keringetan nih. Ya ampun, sampai bedaknya luntur, maskaranya luntur gitu ya. Alisku sampai hilang nih kena keringat. Maria, tega kamu ya.
Aku udah ngos-ngosan, kamu duduk aja diem. Bantuin kayak napa? Dalam hatinya, kurang ajar orang ini. Dalam hatinya penuh amarah, penuh kekesalan. Dan mungkin banyak pikiran lain dalam kepala Marta. Banyak. Ini yang dibilang Tuhan Yesus, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ibu-ibu pernah alami ini selama masa pandemi ini, sehingga harus tinggal di rumah saja, nggak kemana-mana seharian, anak-anak di rumah, suami di rumah, mungkin ada siapa yang tinggal bersama di rumah semua. Dan karena mereka bosan, mereka banyak bertingkah, gitu ya, bikin rumah berantakan, nonton TV, AC nyala, semua listrik nyala, listriknya naik, jadi mahal. Beres-beres nggak pernah selesai. Lalu ibu-ibu merasa capek sekali. Karena merasa sudah sibuk kayak Marta, memberikan yang terbaik. Kayak uang 1.000 tuh ya, udah berikan yang terbaik. Tapi kok orang-orang di rumah pada nggak mau ngerti ya. Di mana perasaannya ya gitu ya. Kok pada nggak mau ngerti, mbok ya dibantu nih kerjaan maminya ini. Gitu. Ada ibu-ibu yang pernah kayak gitu? Banyak bu yang merasa kayak ibu-ibu. Mirip kayak Marta kan. Sibuk tapi nggak ada yang bantu. Sibuk tapi balasannya nggak baik. Ibu-ibu kan sering gini. Ketika kita memberi yang terbaik, ya, ketika kita memberi yang terbaik, maka seharusnya kita juga dapat balasan yang baik. Betul kan? Betul kan? Betul. Dan padahal realitanya, sesungguhnya ketika kita beri yang terbaik, balasannya malah kadang-kadang nggak baik. Mirip kayak Marta, merasa dicuekin sama Maria, dikacangin sama Maria. Sibuk tapi nggak dibantu. Tapi Tuhan berkata, hanya satu yang perlu. Apa itu? Tuhan di hatimu. Yesus Kristus di hatimu. Marta sibuk, nggak apa-apa. Tuhan nggak tegur, Tuhan nggak suruh berhenti, karena Tuhan tahu bahwa kalau nggak ada yang nyiapin makanan, nanti mau makan apa? Sibuk kayak Marta nggak apa-apa. Tapi yang penting di hatinya ada Tuhan. Karena kalau Marta sibuk dan hatinya ada Tuhan, dia akan bilang bahwa, dia akan ingat ayat ini. Kolose 3:3, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika ibu-ibu sibuk di rumah dan merasa, ini orang-orang nggak ada yang bantuin, ini orang-orang pada nggak bener nih, capek sendiri saya. Ingatlah, Tuhan di hatimu. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lalu anak-anak tidak perlu dididik, loh perlu. Anak-anak dididik, ayo suruh bantuin. Suami, ayo bantuin dong, gitu ya. Tapi nggak perlu marah-marah kayak Marta. Gitu. Kerjakanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ini juga seharusnya ada dalam hati Marta. Ketika dia sibuk-sibuk itu, dia harusnya mengerjakan kesibukannya seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan segenap hati. Amin. Satu hal yang perlu, Kristus di hati kita. Dalam hari-hari ini, mungkin banyak hal membuat ibu-ibu capek hati di rumah. Capek hati dalam kerjaan. Banyak yang cerita ibu-ibu yang kerja kantor gitu ya, karena dia WFH maka harus kerja di rumah, di depan laptop bekerja, meeting sambil ngasuh anak. Mereka curhat, ngerjain hal yang gampang jadi susah. Kenapa? Karena laptopnya dikit-dikit dipakai main anaknya, digoyang-goyang, gak bisa kerja. Jadi kesel, jadi gampang marah, jadi emosi. Ingat hari ini,
hanya satu yang perlu, Tuhan di hatimu. Dan marilah kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan. Hanya satu yang perlu, Tuhan di hati kita. Saya ngomong memang gampang. Ibu pasti bilang, Pak Denny mah ngomong gampang, nggak ngalamin. Iya, memang ngomong tuh gampang. Tapi hari ini juga firman buat saya, supaya saya pun selalu menaruh Kristus di hati, sehingga saya mau mengerjakan apapun yang terbaik, memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan, yaitu yang terbaik. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan ketika kita berusaha untuk melakukan itu, pastilah sungut-sungut itu nggak ada di mulut kita. Karena kita seperti untuk Tuhan. Amin, ibu-ibu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Pimpin kami yang sudah mendengar, siapapun kami, dimanapun kami, agar kami mengerti Tuhan, bahwa dalam hidup kami ini, kami mau melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kami seperti untuk Engkau, Tuhan. Dan kami mau memperlakukan semua orang seperti kami ingin diperlakukan. Dan dengan itu semua, kami akan semakin hari semakin serupa dengan diri-Mu, Tuhan Yesus. Ajar kami, Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami. Setiap hari selangkah demi selangkah semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Baik ibu-ibu, mari kita akhiri ibadah WBI kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali, ibu-ibu.